wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Mau pembelajaran apa? Mau belajar apa? Metamorfosis. Ya betul, tentang metamorfosis. Nah sebelum kita mulai, ibu mau ngajak anak-anak buat tes konsentrasi dulu ya. Kalau misalnya ibu bilang apel, kalian pegang hidung. Kalau pisang, kalian pegang telinga. Kalau alpukat, pegang mata. Tambah satu lagi. Kalau jeruk, pegangnya bibir. Bibir, ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Apel. Oh jangan ada yang telat. Jeruk. Ayo. Jeruk ini. Pisang. Ayo. Oke, mungkin cukup ya. Oke, jadi sekarang kita mau belajar tentang metamorfosis. Nah, sebelum dimulai, ibu mau memberitahu bahwa nanti kita ini akan menggunakan model pembelajaran crossword puzzle. Artinya apa? Jadi nanti anak-anak setelah ibu menerangkan mengenai materi, anak-anak akan diberi soal berupa ini, teka-teki silang. Nanti anak-anak akan dibagi kelompoknya. Setiap kelompok itu dibagi menjadi 2 orang. Kan di sini ada 9 ya. Nanti berarti satu kelompoknya ada yang 3, selebihnya 2. Oke, siap? Siap. Nah, berbicara mengenai metamorfosis, nah ibu mau memberi tentang video tentang metamorfosis. Kita lihat dulu ya. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu sehingga menjadi seperti itu? Bersama saya Kak Santi guys, mari kita simak. Pernahkah kalian melihat benda itu? Ya, itu adalah kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat-ulat berubah menjadi proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu mulai dari bayi atau menetas hingga dewasa siklus hidup atau kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk sampai proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu yang bertelur. Lalu telur itu berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Siap? Duduk. Nah, jadi anak-anak, metamorfosis itu dibagi menjadi 2. Ada yang sempurna sama ada yang tidak sempurna. Nah, yang sempurna itu biasanya dilalui melalui 4 tahap. Yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga yaitu pupa, dan yang terakhir itu imago. Nah, yang tidak sempurnanya itu biasanya melalui 3 tahap saja atau enggak 2 tahap aja. Misalnya dari telur nimfa, telur ke nimfa. Apa sih yang disebut dengan larva ya? Larva itu jadi kayak apa ya? Hewan yang masih muda, terus masih dalam tahap perkembangan kayak gitu. Contoh dari larva tuh kayak jentik-jentik nyamuk. Nah, itu larva. Nah, pupa itu disebut juga dengan masa kepompong. Nah, biasanya dalam kupu-kupu itu pupa. Nah, imago itu apa sih? Imago itu hewan dewasa. Jadi kupu-kupu itu disebut dengan imago. Nah, yang tidak sempurnanya pada telur. Contohnya ada juga yang langsung ke nimfa atau ke imago, contohnya pada jangkrik. Nah, si nimfa ini tuh jadi hewan yang masih muda tapi sudah menuju ke dewasa. Itu disebut dengan nimfa. Nah, kalau imago itu jangkrik-jangkrik yang sudah dewasa. Sudah paham belum? Paham. Ikat dulu, No. Ya. 1, 2, 3.
Nah, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, karena di sini ada 9, jadi satu kelompoknya ada yang 3 ya. Yang ini bertiga, yang ini sama yang ini sama ini sama yang ini. Nah, coba dibaca dulu. Nah, di sini ini kan teka-teki silang ya. Coba anak-anak perhatikan dulu ya. Di sini ada kolom yang mendatar sama yang menurun. Nah, kalau mendatar ini yang dari sini ke sini ini disebut mendatar. Kolom yang dari atas ke bawah disebut kolom yang apa? Yang menurun. Nah, nanti anak-anak coba menjawab soal yang ada di sini ya. Contohnya misalnya nih, suatu yang nomor 5 yang mendatar, suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan disebut metamorfosis. Coba kalian tulis dulu yang nomor 5, metamorfosis. Nah, iya. Tulis metamorfosis. Kerjasama ya. Udah? Nah, itu contohnya ya. Jadi nanti anak-anak mengisi sesuai dengan jawaban yang ada di soal ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Tugas dimulai dari sekarang. Silahkan. Udah anak-anak? Udah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Coba yang tadi nomor 1 menurun. Coba bacakan soalnya. Nomor 1 menurun. Berkembang. Yang pakai baju putih. Kerudung putih. Yang nomor 1 menurun. Semua makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri tubuh dan Apa jawabannya? Berkembang. Benar ya, berkembang. Jadi selain tumbuh, hewan itu berkembang juga gitu ya. Nah, yang nomor 2 tolong bacakan. Yang melewati tahapan-tahapan dari telur, larva, pupa, imago disebut metamorfosis apa? Sempurna. Ya, tadi udah dijelaskan ya. Nah, kalau sempurna itu setidaknya melalui 4 tahapan, mulai dari telur, larva, pupa sama imago. Yang nomor 3 melalui metamorfosis disebut larva. Benar. Ada yang salah nggak jawabannya? Betul semua ya, pinter ya. Coba yang nomor 4.
dari terdapat beberapa bagian pada tubuh yang belum tumbuh. Apa jawabannya? Nimfa. Nimfa, betul. Yang nomor 7. Salah satu hewan yang bermetamorfosis sempurna. Contohnya apa tadi? Kupu. Yang nomor 8. Ayu, Tempat perlindungan di sekeliling pupa disebut disebut apa? Bokong. Terus yang nomor 5, yang bagian mendatar. Yang nomor 6. salah satu hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Jawabannya apa teman-teman? Jangkrik. Terus yang pakai kerudung merah nomor 9. Suatu tahapan di mana jaringan larva mengalami pembelahan dan diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva dan nantinya akan menjadi suatu organ tubuh. Jawabannya apa? Pupa ya. Yang terakhir nomor 10. Ani. Metamorfosis yang melewati 2 tahapan, yakni dari telur menjadi nimfa kemudian menjadi hewan dewasa, disebut tidak sempurna. Nah, oke anak-anak ya, sudah cukup jelas ya. Jadi Ibu dapat simpulkan ya. Jadi metamorfosis itu dibagi menjadi 2. Ada yang sempurna sama ada yang tidak sempurna. Yang sempurna itu yang dimulai 4 tahap, yang dimulai dengan telur, larva, pupa sama imago. Kalau yang tidak sempurnanya biasanya itu melewati 2 tahapan atau 3 tahapan, yaitu telur, nimfa dan juga imago. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau memberi tugas kepada anak-anak untuk mencari hewan-hewan apa saja yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna sama yang tidak sempurna. Dan minggu depan Ibu minta dikumpulkan. Oke anak-anak? Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Sebelum pulang mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.